Seminggu berapa kali bolak-balik sih lapas? Dulu ya sebelum Iya. pandemi, bisa kalau lagi barengan, Heeh. bisa hampir tiap hari. Senin sampai dengan Sabtu. Kalau pas lagi barengan, kalau lagi nggak barengan seminggu 2 kali. Dan nggak pernah suruh nginep ya, Ci? Hai sahabat Bedante, podcast kita kali ini berbicara dengan sebuah profesi namanya filantropi. Sebelum kita ngomongin dengan narasumber kita, jangan lupa subscribe dulu YouTube kita. Subscribe, like, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, selain YouTube kita punya Instagram, kita punya TikTok, dan kita punya di Spotify. Oke, narasumber kali ini seorang filantropis yang luar biasa sebenarnya. Beliau ini sudah berlalu lalang lumayan bertahun-tahun ngurusin orang lain loh. Jadi kita langsung kenalan sama Cici Marjanti. Hai Cie. Hai. Ya, akhirnya ketemu lagi udah sekian lama ya. Selama Iya, pandemi kita ketemu sekali ya. ketemu sekali. Ada sekali ya kita ketemu Ada ya. sekali. Oke. Cie, pertanyaan pertama. Itu rambut kenapa nggak ditumbuhin? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Ini seru-seru. Gimana? Ini gundul kelima. Selama perjalanan kehidupan gundul kelima yang disengaja ya? Iya, yang disengaja. Yang disengaja. Jadi bukan nggak sengaja itu nggak numbuh ya? Bukan. Disengaja. Disengaja. Kenapa Cie? Yang pertama itu karena Hah? memang ikut latihan sama Neri. Yang Sama pertama Neri dan kedua dan ketiga. di agama Buddha, Iya. sebuah latihan keagamaan. Betul. Ya. Itu memang diniatkan kan. Oke. Yang keempat itu niatnya berbeda. Hmm. Bukannya seperti yang pertama, kedua dan ketiga, tapi mendukung program cancer care. Oh, oke. Program cancer care. Betul, Stay Strong Cancer Care dari Eva Psycho Foundation. Oh, oke. Jadi Ya, memang sengaja digundulin yang pertama, kedua, dan ketiga karena alasan agama. betul. Yang keempat dan kelima Karena adalah cancer care. cancer. Tapi bukan cancernya ya? Bukan. Ya. Hanya untuk mendukung gerakan cancer care. Betul. Jadi gerakan untuk orang-orang yang penderita kanker bahwa ya kita juga peduli. Betul. Seperti itu ya. Ya. Emang disuruh sih? Enggak, niat sendiri. Oh. Kalau Niat yang sendiri. yang pertama kali yang mendukung cancer care itu kan Yang 3 keempat tahun ya? yang lalu. Gundul keempat itu kan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ada program tersebut dan ikut. Tujuannya apa? Kita memberikan support loh. Karena kan pasien cancer kan setelah kemo itu biasanya kan langsung rambutnya pada rontok tuh. Pada rontok. Karena di kemo ya? Iya, betul kan. Bagi perempuan itu kan rambut adalah mahkota. Yes. Kalau bagi saya bukan. Jadi untuk dukung mereka loh, maksudnya is okay gitu. Gundul juga is okay lah gitu kan. Nanti juga pasti tumbuh lagi kan. Yeah. Jadi ya untuk mendukung mereka ya saya mau gundul. Dan yang kemarin ini belum lama loh. Ini baru hampir mau 1 bulan yang lalu. Oh, tapi cepet ya? Iya. Dari total kan? Dari gundul total sampai kerok ya? Habis itu? Kerok banget sih enggak. Cuma sisa dikit-dikit lah. Karena yang punya salon nggak mau kerokin. Oh. Karena ini dukung sama pasien cancer juga. Kebetulan dia kemo pertama. Sebelum kemo aja dia udah dak-dikduk. Yeah. Rasanya tuh seperti apa gitu. Nanti setelah kemo tuh seperti apa gitu kan. Nanti kalau rambutnya rontok bagaimana gitu kan. Jadi saya bantu dukung. Saya bilang yuk nggak apa-apa. Kalau kemo ya kemo aja. Nanti setelah kemo ada efeknya seperti ini ya is okay gitu kan. Tetap jalanin, tetap harus makan ya makan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya rambutnya gundul ya nggak apa-apa gitu kan. Saya temenin gitu. Dia nggak percaya. Kalau saya akan temenin gitu kan. Kayaknya benar pas dia mulai 2 minggu setelah kemo itu mulai rontok rambutnya dan dia bilang, "Ce, aku udah mulai rontok nih," gitu kan. Gue bilang, "Yuk, kapan siap kita gundul," gitu kan. Dia bilang, "Belum berani, Ce." Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti ngomong aja gitu. Pas besokannya dia berani malah dia gundul. Dia gundul. Ya, Barengan jadi. Ya, jadi barengan. Saya tantangin kok, gue bilang, "Nanti kalau bisa mau nanti saya ke rumah kamu aja, kita gundul bareng," gitu kan. "Nggak usah aja itu. Nanti ngerepotkan," kata dia. Jadi kita gundul masing-masing aja. Sekarang udah kemo berapa dia? Kedua. Udah kemo kedua. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa sel kankernya bisa. Sebenarnya bukan meninggal ya. Sel kanker tuh nggak mati ya, tidur ya paling ya. Iya.
Bisa tidurin normal, bisa kembali ke kegiatan Betul. normal lagi ya. Oke. Nah, sahabat Beriante, bagi yang belum mengerti apa sih profesi filantropi, sebenarnya itu bukan sebagai profesi untuk cari uang ya. Filantropi itu adalah sebutan bagi orang yang mempedulikan kehidupan sesama. Jadi orang peduli dengan sesama, berkegiatan sosial, bener ya Cie ya? Betul. Jadi berkegiatan sosial itu untuk membantu, either itu untuk membantu secara fisik, tenaga, waktu, support seperti nemenin atau apa kayak gitu ya Cie. Iya. Mungkin juga bisa uang juga bisa sih nggak masalah ya. Iya. Cuma kalau untuk yang memang disebut filantropi murni sih memang banyak nemenin ya, seperti itu ya. Iya. Jadi C. Marjanti ini yang saya kenal dulu kiprahnya, ini baru nih yang saya tahu nih bahwa kiprahnya mulai ke arah penderita kanker. Kalau dulu sebelumnya saya kenalnya sebagai pengurus lapas. Seminggu berapa kali bolak-balik sih lapas? Dulu ya sebelum Iya. pandemi bisa kalau lagi barengan Ya. bisa hampir tiap hari. Senin sampai dengan Sabtu. Kalau pas lagi barengan, kalau lagi nggak barengan seminggu 2 kali. Dan nggak pernah suruh nginep ya Cie? Enggak. Jadi cuma masuk keluar gitu ya. Bisa bawa orang lagi ya. Iya, Bawa izin khusus. pembicara lagi ya. Izin khusus ya. Itu kenapa bisa tiba-tiba Cice bisa kepikiran buat ngebantuin orang untuk di lapas Cie? Ya karena itu kan udah lama ya. Mhm. Udah dari 2012 kan. 2012. Karena pada saat itu memang sedikit sekali orang-orang yang peduli untuk teman-teman kita warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi saya tertarik untuk bantu gitu. Jadi volunteer ke sana. Volunteer untuk ngurusin, sebenarnya apa yang diurusin sih? Keluar masuk itu mau ngapain ya? Kita kan pembinaan rohani. Pembinaan rohani. Ya, jadi walaupun mereka di dalam Ya. warga binaan itu berhak Oke. mengikuti ibadah agamanya masing-masing. Oh, oke. Jadi dari gereja ada, dari masjid Masjid ada, ada, ya. gitu kan. Jadi wihara juga ada, harus Wihara ada, juga ada. gitu kan. Jadi mereka ada kegiatan Ya, ibadah. kebaktian ibadah. Betul, seperti kita di luar aja gitu kan, seperti kita di wihara biasa. Mereka juga di sana ada wihara. Oke. Jadi Cice sebagai pemimpin keagamaan ya, dan terkadang bawa narasumber untuk bicara di sana gitu ya. Iya. Oke. Nah itu sebenarnya kalau untuk seperti itu, apakah memang boleh bebas setiap orang masuk atau gimana sih? Enggak. Heeh. Ada ini ya apa? Ada aturannya lah. Kenapa bisa Cice dulu kok boleh masuk gitu setelah mau gitu kan? Kok boleh? Pertamanya dibawa dulu sama orang? Iya benar. Diajak sama teman gitu kan. Terus kalau yang di lapas perempuan kan kita ada kartu izin masuknya. Di lapas perempuan ada kartu izin masuk. Iya, jadi 1 tahun, berlaku 1 tahun atas nama saya gitu. Ada foto saya. Oke. Isi biodata lah, KTP, fotokopinya diserahkan ke petugas lapas gitu. Oh, oke. Iya. Itu daftar duluan atau memang dari organisasinya sudah daftarin bahwa? Enggak, daftar. Daftar sendiri Iya. ya? Setelah ikut yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi relawan tetap untuk akses keluar masuk gitu kan. Jadi kita harus punya kartu. Oh, oke. Jadi yang tetapnya pegang kartu, Betul. narasumbernya nggak perlu dong ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Jadi kita tanggung jawabnya di kita. Jadi kalau mereka kenapa-napa ya kita gitu. Kalau mereka ada masalah di dalam ya kita harus bertanggung Tanggung jawab. Kekunci di dalam gitu. Iya. Oke. Tadi Cici bilang hampir tiap hari di lapas. Apakah boleh tiap hari kebaktian atau banyak lapasnya yang dihandle? Banyak lapas. Banyak lapas yang Iya. dihandle. Sebenarnya kebaktiannya tiap hari juga boleh, cuma kan kita SDM-nya nggak ada ya. Oh, boleh sebenarnya? Ya boleh sih, cuma kan SDM-nya kembali lagi SDM-nya nggak ada gitu kan. Jadi kalau di lapas perempuan itu kan cuma 1 minggu 2 kali, Selasa sama Sabtu. Selasa sama Sabtu. Jadi kalau misalnya saya bolak-balik tiap hari itu karena lapasnya berbeda. Ada beberapa lapas yang dan rutan yang saya bantu. Oke. Di mana aja sih? Lapas wanita tadi di Tangerang ya? Iya, Tangerang. Tangerang ada. Terus ada? Sekarang ganti nama ya, lapas perempuan. Oh, perempuan. Lapas perempuan kelas 2A Tangerang. Kelas 2A Tangerang. Terus ada lapas, dulu namanya lapas anak wanita. Sekarang lapas kelas 2. Lapas kelas 2. Tangerang. Wanita. Enggak, dia nggak pakai. Wanita. Dulu anak wanita. Anak wanita. Sekarang anak wanitanya dihilangkan, jadi lapas kelas 2A Tangerang.
Lapas kelas 2A Tangerang. Ya, isinya ya perempuan. Oh, oke. Anaknya nggak ada di situ? Kata anaknya nggak ada, tapi Kata anaknya nggak ada? anak-anak ada. Kalau Anak-anak ada. misalnya pas ibunya lah dalam keadaan hamil, kena kasus dan melahirkan, ya berarti kan ada anak di situ. Tapi bukan kriminal, anak yang tersangkut kriminal kan? Bukan ya? Bukan. Jadi memang pada saat itu mamanya lagi Ya, ini aja ya. ada masalah dengan hukum, Oke. jadi Melahirkan melahirkan, di sana gitu. betul. Itu dibantu oleh dari lapasnya ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya anak usia berapa tahun, kalau nggak salah 1 tahun ya. Jadi harus sudah keluar dari lapas gitu, anaknya. Kalau untuk yang itu yang wanita, Ya, pria juga ada pegang pria juga, ada. handle? Di Rutan Cipinang sama di Lapas Cipinang. Rutan dan Lapas Cipinang. Ya. Rutan sama lapas bedanya apa nih? Sahabat Bedanti ada yang nggak tahu nih, C. Kalau Rutan Cipinang itu rumah tahanan, ya kan? Isinya ya maksudnya warga yang sedang mengalami kasus dan belum vonis. Oh, belum vonis. Jadi dalam masa persidangan. Itu Oke. biasanya dititipkan di rumah tahanan. Kalau misalnya memang biasanya kasusnya putusan hakimnya maksudnya cuma sebentar gitu. Bagi kita sebentar ya, kalau bagi mereka kan lama ya. Oh, iya. Maksudnya ada jangka waktunya gitu. Biasanya sih kalau kurang lebih yang saya tahu tuh mungkin di fase 2 atau 3 tahun biasanya tetap di rutan. Kalau lapas itu kan lembaga pemasyarakatan. Iya. Ya kalau misalnya kena vonis hukumannya agak tinggi, itu biasa nanti setelah di rutan dioper ke lapas, ke lembaga oper ke lapas. pemasyarakatan. Gitu. Oke. Jadi mereka-mereka itu udah yang sudah agak lama vonisnya ya? Betul, yang agak Vonisnya tinggi. di atas 3 tahun Iya, atau ya. setahu saya sih di atas 3 tahun ya. Biasanya harus pindah ke lembaga pemasyarakatan. Terus sama yang di Jakarta ada satu lagi perempuan Rutan Pondok Bambu. Rutan Pondok Iya. Bambu. Tapi itu sayang cuma baru sekali doang. Oh. Karena sejak pelayanan pertama itu di Februari, pas banget dengan Hari Valentine. 14 Februari 2020. Di bulan Maret next kita mau ke sana lagi. Udah langsung boleh. pandemi. Pandemi ya. Iya. Seterusnya sampai sekarang enggak. Oke. Jadi sekarang ini gimana pelayanannya? Pelayanan ini sementara kalau yang di Lapas Cipinang online. Online. Nah, paling saya datang 1 bulan 1 kali nganterin makanan ke sana. Masih rutin. Masih rutin. Tapi kan nggak bisa masuk ketemu mereka ya, berarti ya? Paling di pintu depan aja. Pintu depan, titipin makanan, udah itu udah mereka sampaikan. Iya. Oke. Setelah terima dengan warga binaan ya kita dokumentasikan untuk pertanggungjawaban kita ke donatur. Ya kita pulang. Kalau untuk yang cewek, yang wanita yang di Lapas 2 ini udah nggak boleh online? Online ada, tapi kebetulan bukan saya yang handle. Ada organisasi lain yang handle. Oke. Ada. Oke. Tapi kalau yang di Lapas kelas 2A Tangerang ini dia udah bisa pelayanan. Visit? Udah bisa jalan datang ke sana ya. Mulai bulan kemarin. Udah mulai bisa. Ya. Boleh lagi. Ini kebayang sedikit nih ya waktu awal-awal gitu ya. Kenapa? Kalau ditanya tergoda nggak untuk tinggal, nggak mungkin ya. Jadi pada saat itu emang nggak takut sih masuk ke sana gitu? Enggak takut. Nggak takut? Enggak. Karena dibawa teman yang berani atau enggak? Emang nggak ada kepikiran apa-apa? Enggak. Kadang teman saya yang ngajak aja suka nggak datang, saya sendiri enggak masalah. Nggak takut? Enggak. Ke Cipinang aja sendiri yang cowok-cowok juga. Enggak masalah. Enggak takut. Terus bayangan Cici dulu kenapa mau melakukan ini dan akhirnya jadi profesi gitu ya? Itu kenapa tuh, Ci? Ya kalau balik lagi ya ke yang pertama kali ya di 2012 itu. Iya. Karena saya nggak ada kerjaan ya. Okay. Kan bosan juga di rumah kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi punya waktu luang banyak gitu kan. Kenapa enggak gitu? Makanya ketika temen ajak gitu untuk bantu, ya udah tertarik gitu. Malah keterusan, kesenangan. Tapi orang kalau biasanya nggak ada kerjaan di rumah
masak ya, Ci. Bikin kue gitu. Ini ke lapas gitu ya. Masaknya udah, tapi masak untuk makan doang gitu kan. Udah beres kerjaan rumah lah, Hmm. perginya juga. Itu untuk yang pertama seperti itu akhirnya kayak seperti ada panggilan mungkin ya. Ya, justru kalau nggak ke sana kayaknya gimana gitu kan. Jadi engagement untuk ke teman-teman yang di sana juga udah deket banget dong. Iya, deket banget. Tiap hari, hampir tiap Iya. hari lah ya, seminggu sekali minimal udah ketemu gitu ya. Iya, malah petugas lapasnya juga udah bosen kali ngeliat muka saya kalau yang di lapas perempuan ya, karena kan di situ yang paling lama. Di Hmm. situ kan dari 2012. Hmm. Kalau yang di lapas Cipinang kan mulai pelayanan sana 2017. Oh, Cipinang Iya, 17. iya, 2017 berarti rutin 3 tahun kan, langsung Mhm. stuck karena pandemi gitu. Oke. Nah, ini perjalanan seperti itu kan pasti kena biaya, Ce. Itu kan Iya. apakah biaya sendiri atau ada yang bantu organisasi atau gimana? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya. Cuma yang terakhir-terakhir sih ada beberapa yang kasih support. Tapi luar biasa ya, Ce. Maksudnya saking nggak ada kerjaan gitu kan, terus ada duit lebih, ah udah gue pakai buat ke lapas jalan-jalannya gitu. Iya. Banyak suka duka lah. Happy nggak, Ce? Happy lah, Ngebantu mereka happy. happy. Karena kan banyak banyak di luaran sana tuh pendapat-pendapat tuh, aduh, kan mereka yang salah gitu kan. Makanya mereka kejeblos ke sana gitu kan. Ya nggak perlu kita bantu lah. Ini kan negatifnya seperti itu Betul. pemikiran orang ya. Mungkin Cici juga pernah dengar ada orang-orang seperti itu kan. Banyak. Banyak ya. Ya, Itu Cici ngomongnya gimana ke mereka? ya biarin aja, nggak usah ditanggapin lah. Karena sudut pandang kita berbeda kan sama mereka kan. Cici juga nggak mikir buat, oh gue mau rubah nih pikiran mereka, harusnya nggak usah gitu atau ikut aja gue gitu, nggak usah, Enggak lah, nggak perlu ya, nggak perlu. nggak perlu. Tapi luar biasa loh Ci. Sekarang udah Zoom. Iya, Akhirnya karena Zoom dan kembali ke nggak ada kerjaan ya berarti ya. iya, Jadi sekarang ke yang penderita kanker. iya. Nah, penderita kanker, berapa orang yang sudah Cici handle sekarang? 6 orang, tapi Nah, tahun kemarin Agustus ada yang meninggal. no, Jadi 5. turut berduka cita ya. Iya, terima kasih. Jadi Heeh. cancer caregiver baru tahun kemarin. Oke, baru tahun kemarin. Iya, baru setahun yang lalu lah, April 2021. April 2021 baru caregiver untuk, tapi kalau ini kan pelayanannya beda ya berarti kan? Iya, Kalau di sana kan ceramah dan iya, membawa teman-teman sesama penceramah gitu ya betul. untuk kegiatan keagamaan, Iya, kebaktian. iya. Tapi kalau caregiver ini kegiatannya apa aja? Pendampingan pasien cancer. Untuk pada saat kemo atau pada saat apa? Enggak juga sih. Hmm, Kita pendampingan kasih support gitu kan. Kalau hmm, misalnya pas lagi ke rumah sakit nggak ada yang nemenin, ya kalau pas sayanya bisa ya saya bantu nemenin gitu. Oke. Banyak sih, malah teman-teman karena kan itu salah satu programnya di Pasiko Hmm, Foundation kan. oke. Malah banyak teman-teman yang jauh ya, maksudnya bukannya di Tangerang gitu kan, bantu apa ya, bersihin luka begitu. Oh, bersihin duka juga Mm-mm. masuk. Tapi kalau saya sih belum. Saya Oke. cuma bantu datang ngunjungin gitu kan, ngunjungin ke rumah pasien cancer. Pendampingan kalau misalnya pas ke rumah sakit Hmm, nggak ada hmm. yang nemenin gitu kan. Gitu. Jadi kayak kemarin kan hampir berapa ya? 8 hari kali bolak-balik Tarakan Tangerang, Tarakan Tangerang. Tarakan mana ya? Tarakan Jakarta, rumah sakit Tarakan. Iya, rumah Oh, sakit. rumah sakit Tarakan, kira Tarakan yang jauh sih. Heeh. Iya, rumah sakit Rumah Tarakan Tarakan. lumayan ya, Iya. Itu naik transportasi umum tiap hari. tiap hari. Jadi kembali ke era yang sebelum pandemi. Iya, cuma bedanya ini orang sakit bukannya warga binaan. Karena Hmm, ada aturan di rumah sakit yang pasien dirawat tapi harus ada penanggung jawabnya, harus ada pendampingnya. oke. Jadi saya dampingin, tapi saya minta izin untuk tidak nginap karena saya punya keluarga kan, jadi Hmm, nggak dapat izin untuk nemenin nginap, jadi harus apa bolak-balik aja gitu. Jadi bisanya datang aja tiap hari gitu selama pasien itu dirawat. Kalau mereka sendiri emang nggak ada keluarganya sih Kebetulan nemenin? yang saya dampingin kemarin itu nggak ada. Nggak ada ya? Sudah menikah tapi sudah berpisah Hmm, dan kebetulan keluarganya ada di pulau di luar seberang kota gitu ya. ya. Heeh. Pokoknya nggak di Jawa lah. Oh, oke. Jadi tinggal di Tangerangnya seorang diri. Tapi ketemu pasien-pasien begitu dapat informasinya dari mana sih? Biasanya
kan mereka juga ada sesama pasien tuh ada komunitasnya. Jadi ada komunitas, Ya. misalnya ada pasien yang butuh bantuan support dana gitu kan, Mhm. ya silakan diajukan ke Epasico Foundation, Oke. nanti Epasico Foundation yang menilai bantuannya seperti apa, dan Epasico yang akan menunjuk gitu, menunjuk biasanya kan karena kebetulan saya sebutnya abdikasi kan, di Epasico Foundation itu abdikasinya kan banyak, ada seluruh Indonesia, di Tangerang aja ada 3. Jadi Oke. selain saya itu ada 2 orang lagi. Jadi Hmm. tinggal dari Epasico Foundation yang mengatur kira-kira perlu cancer caregiver-nya siapa, perlu abdikasinya siapa gitu. Kalau Epasico nunjuk saya yang langsung komunikasi dengan pasien itu gitu. Kontekan Iya, terus. kita survei butuhnya apa gitu, gimana, dan apa yang Epasico dapat berikan gitu kan. Seperti itu. Beberapa waktu lalu kita ada podcastan juga dengan Rumah Kasih Iya, di Bandung. Bandung ya. Itu ada kenalan? Enggak. Enggak ya. Ya mereka juga kan rumah singgah ya, Iya. jadinya kan untuk penderita kanker. Iya. Cuma kayaknya sih bukan pendampingan. Iya. Cuma sebuah komunitas. Betul. Dan akhirnya kita juga ada talk show, Iya. ada kegiatan apa gitu kan ya. Itu sangat bantu banget tuh. Rumah-rumah singgah itu, wah, saya acungin jempol deh. Sangat bantu karena kayak pasien di luar kota itu yang misalnya perlu berobat ke Jakarta itu kan Iya. nggak punya rumah tinggal gitu Iya. kan, untuk biaya berobat bolak-balik aja udah butuh biaya kan, belum untuk makan, belum untuk rumah singgah gitu, rumah tinggal lah gitu kan. Jadi sejak ada rumah singgah itu menolong banget, menolong mereka gitu untuk tinggal di situ selama pengobatan. Karena kebetulan salah satu pasien saya orang Gorontalo. Oh. Iya. Oke. Kemarin dia berobat ke Cipto tahun kemarin dan dia tinggal di rumah singgah, di salah satu rumah singgah di Jakarta. Dan saya sempat datang, sempat nengok juga karena dia merasa kebetulan dia di Jakarta seorang diri gitu. Jadi merasa, loh kok kita nggak ada yang nengokin gitu kan. Jadi ya udah kontek-kontekan saya minta nengokin, ya udah saya kebetulan bisa, saya nengokin, saya datengin. Anak kecil baru umur 9 tahun. Oh, Gorontalo. Iya. Berarti benar ya apa yang dikatakan juga waktu itu bahwa di daerah tuh masih banyak yang belum ada fasilitas kemo. Betul. Ya. Jadi hanya di Jakarta, Iya. Bandung pun hanya ada 1 gitu kan ya. Di Jakarta, lalu mereka harus fly ke sini, terbang ke sini, stay di sini sendirian kalau emang nggak ada saudara. Iya. Perlu banget itu rumah singgah. Dan pertanyaan satu lagi yang benar-benar striking buat saya waktu pas ngobrol di sana ya di Bandung ya, bahwa banyak anggapan orang kanker itu menular. Oh iya, betul. Bener sih. Betul. Bener itu ada anggapan seperti itu banyak ya. Betul. Even di Jakarta, di kota besar gitu dia sama. Padahal tidak. Oh, iya. Iya. Maksudnya kita juga tahu gitu kan, belajar bahwa itu enggak gitu kan. Iya. Tapi saya juga nggak ngerti kok anggapan itu bisa terjadi. Nggak tahu, mungkin kurang pemahaman kali ya. Kurang pengetahuan lah tentang kanker itu penyakit seperti apa gitu kan. Iya, makanya kita juga kaget pada saat itu. Tapi akhirnya ternyata ya memang Cianti juga bilang bahwa memang ada pandangan seperti itu ya. Gak jauh lah orang waktu pas saya ditawarin dari Epasico aja untuk ngurusin orang kanker. Iya, saya sempat ditanya oleh salah satu keluarga saya, nular nggak? Saya bilang enggak lah, saya bilang gitu. Penyakit kanker nggak menular. Iya, aduh ngeri ya. Kadang kita nggak tahu gitu kan kondisi kita seperti apa, tiba-tiba kena, memang ada ya sel kanker yang naik gitu di situ ya, aktif. Lalu tiba-tiba orang jauhin kita gitu, lucu juga gitu kan. Oke, C. Ini lapas sudah. Masih lagi kan gitu kan. Sekarang merambah ke penderita kanker. Next apa lagi, C? Nggak tahu, belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Sebenarnya nggak pasien kanker juga kan, di Epasico kan bantu itu juga anak asuh. Anak asuh banyak ya. Ngurusin keluarga nggak ngamuk, Cik? Ditinggal-tinggal gitu tiap hari? Udah bosan kali. Udah bosan. Awal-awalnya pasti lah ya. Enggak sih. Oh, enggak juga dari awal? Enggak. Oh, memang sudah ada jalannya, keluarga juga support gitu ya? Karena waktu itu kan udah kasih penjelasan. Kalau saya ini bantunya seperti ini gitu. Enggak sih, enggak ada masalah. Biasa aja gitu. Mereka udah tahu. Udah tahu. Tapi pertanyaan terakhir, Ceh.
pada saat Cece melakukan ini, Cece senang, happy, ya kan? Lalu sekarang kalau untuk yang dari cancer juga orang bisa sembuh, ya kan? Lalu ada yang lapas juga bisa keluar, Betul. ya selesai. Untuk mereka-mereka yang sudah lepas dari sana, apa mereka masih ada yang kontak sama Cece? Terima kasih Ce, dulu pernah nemenin saya apa segala. Yang warga Binan, Warga Binaan, kalau kanker kan baru kan ya, baru setahun ya. iya. Aha. Kalau warga Binan banyak lah, mereka masih kontek-kontekan ada beberapa. Banyak yang Oh, udah pulang juga, tapi kan balik lagi ya. Kita kan balik lagi maksud? maksudnya balik lagi ke Oh, merekanya. kira-kira udah keluar balik lagi. Bukan. Balik lagi ke merekanya gitu. Mereka Hmm, mau ingat saya ya syukur, nggak ingat hmm. juga nggak apa-apa gitu kan. Ada beberapa yang masih ingat, masih suka WA gitu kan. Oh, Masih suka jalan bareng kita, masih suka main lah ketemu gitu. kalau Banyak Cece banget. sebagai pembina ngelihat mereka sukses, rasanya gimana Ce? Wah, happy banget. Happy banget ya. Balik ke jalan yang lurus lah, yang bener. Usaha Cece kayaknya, wah segala macam gua bolak-balik juga ada hasilnya gitu ya. Iya. Wah, seneng Ce dengernya, seneng banget dengernya. Jadi mungkin sahabat Bedante di sini banyak yang nggak mengerti bagaimana, tapi once udah nyemplung mungkin baru bisa mengerti ya. Kayak Yes. kita nggak mengerti, mungkin dari awal kita nggak pernah tahu namanya rasa kopi, tapi once kita sudah minum, mungkin di awal ada penderitaan ya, sakit kok rasanya nggak enak, tapi suatu saat kita minum dan minum, akhirnya kita bisa merasakan kenikmatannya, dan itu bisa nyambung terus jadi addicted untuk kopi gitu ya. Mungkin Betul. itu yang terjadi sama Cici ya. Ya. Addicted atau kecanduan terhadap kebaikan nih, Ce. Ya. Iya, oke. Terima kasih banyak, Ce, sudah mampir Sama-sama. di kita. Makasih udah diundang. Sama-sama, Ce. Ini sibuk banget juga soalnya Cecinya ya. Ya. Pandemi. Ya, oke. Sebelum kita tutup, Ce, kita ada salam. Salamnya sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kita Be Fun, Be Cuan, Bedante. Kalau sekarang kita Be Fun, Be Cuan, Be Inspire. Jadi menginspirasi teman-teman, sahabat-sahabat Bedante kita untuk profesi-profesi yang kita obrolin di podcast kita. Oke. Oke. Caranya gini, Ce. B. Ya, yang sebelah kiri Tangan yang kanan. ya, tangan kanan. Oke, kita ngadep ke kamera. Be fun, be cuan, be inspire.